Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sobat Lubis sekalian, berjumpa kembali kita. Pada kali ini kita akan membahas tema yang lain, bukan tentang halangan-halangan bebas dari neraka, tetapi terkait dengan fasilitas, yaitu antara kekayaan dan kemiskinan. Ya, sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan itu netral ya. Ada orang yang lebih soleh, pahalanya lebih besar dengan kekayaannya. Ada orang yang lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah dengan kemiskinannya. Oleh karena itu, ya sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Keburukan dan kebaikan itu semuanya adalah cobaan. Ya. Semoga tentu kita selalu lulus ya, diuji dengan kelapangan rezeki, jabatan dan lain sebagainya. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan keterbatasan juga semakin mendekatkan diri, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di antaranya surah Al-A'raf bahwa sesungguhnya memang kenikmatan dunia ini Allah siapkan untuk hambanya, wabil khusus orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan Muhammad, kenikmatan, perhiasan dunia, rezeki yang baik itu adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Khalisatan yaumal qiyamah, khususnya pada hari kiamat nanti. Jadi silahkan menikmati. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ya, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Hadis sahih ya. Harta yang terbaik adalah kalau ada di tangan orang yang salih. Dan kita juga tidak asing dengan kecemburuan orang-orang yang miskin, karena orang yang kaya itu bisa berpeluang mendapat pahala lebih. Ya, karena mereka bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Orang-orang yang memiliki keterbatasan, kurang mampu itu cemburu karena kalah dalam beramal saleh. Dalam hadis yang juga cukup kita kenal dari seorang yang zuhud ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengadu, inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, beliau meriwayatkan aduan ya. Sebagian orang itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ajri. Orang-orang yang kaya pulang membawa, mungkin bahasa kita sekarang, memborong pahala. Ya. Bagaimana itu? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami yang miskin. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama dengan kami. Namun ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak sanggup ya Rasulullah. Jadi ini yang miskin maupun yang kaya sama-sama bersemangat untuk beramal saleh. Dalam keadaan itu tentu orang yang kaya lebih menang dalam fastabiqul khairat ya. Namun yang menjadi penyemangat bukan karena banyaknya harta, tetapi kesempatan beramal saleh. Kalau keadaannya seperti itu, maka ni'mal malus salih biyadi salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang banyak ya, yang melimpah di tangan orang yang salih. Namun kemudian ya, tidak semua orang ya, sanggup ya, bahkan waspada, bisa mempersiapkan diri untuk menahan cobaan. Baik cobaan itu adalah kelapangan rezeki maupun kemiskinan. Jadi ada orang-orang yang lulus ketika mendapatkan kekayaan, namun tidak lulus ketika mendapat ujian kesulitan. Sebaliknya ada orang-orang yang ketika diuji dengan keterbatasan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lulus, namun ketika diuji dengan kekayaan, mereka semakin renggang menjaga jarak, amal solehnya berkurang. Oleh karena itu perlu kita persiapkan bersama dalam ujian apapun, kelapangan rezeki maupun sebaliknya keterbatasan rezeki,
kita perlu tetap bersemangat. Kita pastikan bahwa kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melalui rangkaian ibadah Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.